pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan kelas 2B pada prodi bimbingan dan konseling. Rumah pengasingan Soekarno ini adalah tempat di mana Presiden Indonesia pertama Soekarno menjalani masa pengasingannya sebagai tahanan politik pada tahun 1938 sampai tahun 1942 pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Menurut sejarahnya, rumah dengan luas sekitar 165 meter kuadrat yang berarsitektur perpaduan Eropa dan Cina ini dibangun oleh Cheng Jingquai. Pada saat itu bekerja sebagai penyalur bahan pokok untuk keperluan pemerintahan kolonial Belanda di Bengkulu pada tahun 1918. Tetapi pada saat disewakan oleh pemerintah kolonial Belanda, rumah ini ditempatkan untuk menempatkan Soekarno selama diasingkan di Bengkulu. Rumah ini dimiliki oleh seorang pedagang Tionghoa yang bernama Leon Gueseng. Pada bangunan ini terdapat ruang kerja Bung Karno yang di dalamnya terdapat banyak buku dengan bahasa Belanda yang mungkin digunakan sebagai referensi atau bahan bacaan untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman Bung Karno. Selain itu, Bung Karno juga menghabiskan waktu untuk membaca dan menulis, serta merenungkan perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan buku-buku yang ada di ruang kerja ini juga mencakup berbagai topik, termasuk pemikiran politik, sejarah, dan filsafat yang mempengaruhi pandangan dan kebijakan Bung Karno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya terdapat ruang tidur tamu. Pada ruang tidur tamu ini mungkin menjadi tempat di mana tamu-tamu penting berkumpul untuk bertemu dan berdiskusi dengan Bung Karno. Selama masa pengasingan, Bung Karno tetap aktif dalam berkomunikasi dengan para pendukungnya dan tokoh-tokoh politik lainnya untuk merencanakan langkah-langkah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di ruang tidur tamu ini, Bung Karno mungkin menerima kunjungan dari beberapa pejuang kemerdekaan, politisi atau tokoh masyarakat yang datang untuk memberikan dukungan moral dan politik. Diskusi-diskusi yang terjadi di ruang tidur tamu ini juga mungkin membahas strategi politik, perjuangan kemerdekaan, dan upaya untuk memperjuangkan hak dan martabat bangsa Indonesia. Pada peninggalannya yang lain, terdapat satu unit sepeda ontel yang mungkin menjadi sarana transportasi pribadi Bung Karno untuk berkeliling di sekitar tempat pada masa pengasingannya. Terdapat juga satu set kursi yang terletak di ruang tamu. Kursi-kursi ini mungkin digunakan untuk tamu yang datang berkunjung atau sebagai tempat duduk santai Bung Karno. Selanjutnya terdapat ruang tidur yang merupakan tempat pribadi bagi Bung Karno dan istrinya Inggit Garnasih selama masa pengasingan. Ruang tidur ini memiliki sejarah yang penting dalam kehidupan pribadi dan perjuangan kemerdekaan Bung Karno dan Inggit Garnasih. Di ruang tidur tersebut, Bung Karno dan Inggit Garnasih menghabiskan waktu bersama, beristirahat, dan merencanakan langkah-langkah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ruang tidur ini juga menjadi tempat di mana mereka saling mendukung dan menguatkan satu sama lain dalam menghadapi tantangan dan kesulitan selama masa pengasingan. Rumah pengasingan Bung Karno di Bengkulu ini juga memiliki ruangan yang menarik yang berisi dengan lemari pakaian kostum perkumpulan Sandiwara Monte Carlo serta lemari yang berisikan uang zaman dulu hingga sekarang. Kedua elemen ini meskipun berbeda dalam konteksnya, namun memiliki makna sejarah yang kaya dan menarik dalam kehidupan Bung Karno selama masa pengasingan. Dengan adanya dua elemen ini di dalam satu ruangan, yaitu lemari pakaian kostum perkumpulan Sandiwara Monte Carlo dan lemari yang berisikan uang zaman dulu hingga sekarang, menggambarkan kompleksitas dan kedalaman hidup Bung Karno selama masa pengasingan. Ruangan ini juga menjadi tempat di mana berbagai aspek kehidupan, mulai dari seni, budaya, hingga ekonomi saling berdampingan dan memberikan gambaran yang lengkap tentang perjalanan dan perjuangan beliau dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Saat ini rumah tersebut dimiliki oleh keluarga almarhum Ki Agus Husin yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Tempat ini sangat terawat dan masih memiliki arsitektur yang sama dari sejak Soekarno tinggal di sana. Rumah sederhana ini menjadi saksi bisu Soekarno semasa menjalani masa pengasingannya.